Volume adalah kapasitas mesin dalam satuan liter. Berapa cc gitu ya. Tapi cc ya 1 liter 1000 cc gitu ya. Kemudian weight itu berat mobil dalam satuan ton. Jadi 1,5 di situ ini 1,5 itu artinya 1,5 ton, ini 2,3 ton, 1,2 ton dan seterusnya. Kemudian gearbox jumlah gigi. Ada 5 gigi, 3, 4. Transmisi jenis transmisi. 0 artinya manual, 1 artinya matic. Fuel type jenis BBM yang dipakai. Ada yang pakai reguler, ada yang pakai premium, Pertamax gitu ya. Car type-nya jenis mobil. Ada yang two-seater, compact car, vans, dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya, kalau kita ingin memodelkan ini dengan regresi ya, karena kita akan modulnya regresi, mana independennya, mana dependennya? Dependennya yang City Combine Toll mungkin Pak. Dependennya apa? City Combine Toll. City Combine Toll 3. Terus independennya itu volume, weight, gearbox, fuel type, and car type. Yang lainnya. Ya, ini benar ya. Dependent variabelnya adalah city, combine, dan toll. Ini sudah benar. Kenapa? Karena tiga variabel ini kita nggak bisa kontrol. Ini adalah hasil performance mobil kita. Ya kan? Yang bisa kita kontrol yang lain. Volume, weight, gearbox, transmisi, fuel type, car type. Ini yang bisa kita kontrol. Maka 3 variabel yang pertama adalah variabel dependent, 6 variabel yang lain adalah variabel independent. Sudah benar jawabannya. Nah, tapi permasalahannya, tidak semua variabel yang 9 ini bisa kita masukkan ke dalam model regresi. Ada variabel yang nggak bisa kita masukkan ke model regresi. Variabel yang mana? Fuel type dan car type. Fuel type dan car type, bagus sekali. Kenapa nggak bisa? Datanya berupa apa sih? Kita rubah dulu ke numerical ya. Jangan dirubah ya, jangan dipaksa ya. Ya, siap. Kalau memang bukan numerical, jangan dipaksakan jadi numerical. Apalagi kalau ada variabel numerical yang lain. Jadi fuel type dan car type di sini karakter. Jadi bukan variabel numerical. Ini adalah variabel nominal. Ya. Dia variabel nominal. Benar, nanti kita bisa buat model yang lain, bukan regresi ya. Kita masukkan fuel type dan car type kita untuk gunakan untuk memproduksi combine, bisa, tapi bukan model regresi. Ada model yang lain, kita nggak bahas di sini. Tapi intinya kita nggak bisa masukkan fuel type dan car type ke dalam model regresi. Kenapa? Karena skalanya, ya, skalanya tidak memenuhi syarat asumsi regresi. Regresi, kalau kita tadi di PowerPoint saya tadi, regresi itu syaratnya dia harus distribusinya apa? Normal. Sementara fuel type dan car type dia tidak masuk distribusi normal, dia multinomial. Berarti kita nggak bisa masukkan dan jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan kita masukkan fuel type dan car type ke distribusi ke regresi kita. Itu yang pertama. 2, fuel type dan car type ini jelas karena bukan tidak masuk. Nah, kemudian yang gearbox dan transmisi ini juga kita nggak masukkan ke dalam model. Kenapa? Karena mereka bukan continue. Sementara yang lain continue, numerical. Continue artinya dia mengenal angka pecahan atau desimal. Sementara yang gearbox dan transmisi enggak. Apalagi yang transmisi karena dia sebenarnya faktor. Maka dengan alasan yang sama juga kita nggak masukkan gearbox dan transmisi ke dalam model regresi. Bisa diikuti ya, kenapa kita nggak masukkan 4 variabel dari 9, kenapa cuma yang 4 dibuang? Bukan dibuang 100% ya, karena kita bisa olah mereka
menggunakan tools yang lain, bukan regresi. Tapi dalam regresi ini kita mau nggak mau harus pakai variabel yang dia numerical, ya, dan berdistribusi normal. Ini tadi ya, berarti pemahaman mengenai skala data, tipe data, dan distribusi probabilitas menentukan mana model yang kita pakai di regresi. Dari sini saja sudah ketahuan tadi ya, dalam pemilihan menseleksi variabel aja kita harus punya pengetahuan statistik yang cukup bagus. Jadi yang akan kita masukkan ke dalam model regresi kita adalah CTE, combine, tau, num volume, dan weight. Ini ya. 5 variabel ini akan kita masukkan ke dalam persamaan regresi kita atau model regresi kita. Kalau ada yang belum paham tadi kenapa itu ditanyakan lagi. Mungkin yang gearbox sama transmisi itu yang satu mungkin multinomial ya, yang satunya binomial. Yang transmisi itu sebenarnya 0 dan 1 itu karena sekedar penulisannya, dia sebenarnya multinomial. Sebenarnya binomial. Yang transmisi. Oke. Yang gearbox dia integer, numerical sebenarnya, karena gigi kan numerical ya. Giginya ada 3, 4, 5, mungkin ada yang 6 atau 7. Itu yang mobil sport mungkin ada sampai 7, gigi 7 gitu ya. Tapi dia diskrit. Kan jumlah gigi kan nggak bisa 1,5, gigi setengah taruh mana? Bukan jadi continue. Dia diskrit. Nah, hukum statistik kalau ada yang numerical, kalau ada yang continue, yang diskrit ini kalah. Ini kan statistik secara statistik kan gitu ya. Jadi karena sudah ada volume, weight, independen yang sifatnya itu continue variabelnya, maka yang gearbox ini kita kalahkan, kita pinggirkan, kita olah dengan model yang lain, karena yang tadi yang 2 sudah continue. Ini pembahasan, tapi kita akan coba olah juga yang gearbox, dan nanti akan terbukti bahwa memang gearbox ini nggak bisa kita ikutkan ke dalam model. Bisa ngikutin ya? Oke, sambil learning by doing ini kita. Sambil jalan praktek, milih variabel aja kita ternyata pemikirannya harus sampai situ ini kita. Pak Oki, Ya, kalau untuk model regresi itu kan dependent variabelnya hasilnya cuma 1 ya, tapi ya. di sini berarti ada 3 model nantinya, ada 3 persamaan gitu maksudnya. Ya, nanti kita pilih 1. Nanti kita akan pilih 1, tapi nantinya gini, calon yang bisa kita masukkan ke dalam model regresi ada 5 tadi ya. Semuanya normal, semuanya numerical, semuanya continue. Tapi nanti kita akan lihat dengan yang berikutnya kita akan hitung koefisien korelasi. Dari sini saja kita sudah bisa membuat pilihan yang lebih tajam nantinya. Kita lanjutkan dulu. Kita calculate for numeric variable. Jadi kita akan hitung korelasi yang numerik, korelasi linear hanya untuk variabel yang numerik. Tadi alasannya sudah kita bahas. Caranya dengan kita buat variabel atau vektor core. Komennya adalah core, datanya carfuel. Data yang kita pakai hanya kolom 1 sampai 5. Sampai 6 lah, gearbox-nya kita ikutkan. Nah, seperti ini ya, kita mau ngikutkan sampai semua juga bisa. Kalau di R, mereka akan hitung apa aja. Jadi sini kita akan hitung koefisien korelasi. Ini nama ini kita, nama dataset kita core. Ini namanya. Ini boleh diganti.
Kalau nggak suka CORR, tinggal diganti yang lain. Asal konsisten nanti apa ini sama. Ini ada perintah untuk menghitung koefisien korelasi COR ini. Ini nama dataset kita, CarView. Yang kita olah nggak semua. Kalau ini nggak kita tulis, akan menghitung semua variabel. CarView gitu aja, itu menghitung semua variabel. Tapi karena kita cuma menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita tambahkan, maka kita tambahkan seperti ini. Koma, karena ini yang kita tanda ini ada kolom. Yang di sebelah sini ada baris. Jadi kalau di sini, seperti ini berarti baris 1 aja yang kita olah. Kita run. Ya. Kemudian kita display. Kita print. Kita run. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan. Itu enggak? Ya, kelihatan. Di jendela yang bawah. Ini muncul di sini ya. Nah, kelihatan di sini ya ada 6 variabel yang kita hitung korelasinya. Di diagonal 1 ya, karena variabel itu pasti korelasinya 1 dengan variabel itu sendiri. Nah, di sini ya. Gimana cara bacanya nih? Tahu angkanya nggak bisa bacanya. Ya, kita lihat gearbox dulu deh. Gearbox di sini kita lihat di sini korelasinya paling tinggi 0,22. Artinya apa? Artinya korelasinya kecil. Jadi tadi saya bilang gearbox kita nggak masukkan ke dalam model karena satu tadi karena masalah skala. Yang kedua karena ternyata begitu dites korelasi ternyata korelasinya kecil. Nah, kita lihat di sini. Ya. Kita bisa yang ini CT combined and toll ada yang independentnya. Yang volume weight gearbox adalah independennya. Kita lihat di sini korelasinya volume itu negatif 0,717273 ya, dengan yang dependent. Sementara yang weight itu 0,8385. Jadi korelasi linearnya lebih kuat weight dibandingkan dengan volume. Jadi kita bisa lebih mendapatkan model regresi yang lebih bagus kalau kita menggunakan weight saja dibandingkan dengan volume sebagai variabel independen. Nah, kemudian yang dependent, yang CT, combine, dan toll, kita bisa lihat di situ. Ternyata di antara mereka korelasinya sangat tinggi. Di antara tiga variabel independen ini, CT, combine, dan toll, korelasinya sangat tinggi. Ini yang kalau tadi kolinearitas itu antar independent variabel, ternyata antar dependent variabel juga kita bisa lihat di sini ada kolinearitas. Jadi CT dengan combine 0,99 yang sangat tinggi. CT dengan toll 0,96. Combine dengan toll 0,98. Jadi tiga variabel dependent ini sangat tinggi. Gimana caranya kita menangani hal seperti ini? Saya sudah sebutkan tadi. Kalau sudah jadi kolinearitas, salah satu pilihannya kita gabungkan variabelnya. Yaitu dengan tools. Ada tools yang untuk menggabungkan variabel. Tapi salah satu pilihan juga ya kita pilih salah satu. Dari tiga variabel ini karena toh semuanya saling berkorelasi.
Artinya kok saling berkorelasi, artinya kita buat model untuk satu sebenarnya sudah berpengaruh untuk model untuk variabel yang lain. Ya. Jadi kita buat model untuk salah satu variabel dari 3 variabel ini, model itu sebenarnya juga berlaku untuk variabel yang lain. Kenapa? Karena ketiga variabel ini mereka saling berkorelasi. Nah di sini kita lihat city, combine, dan toll saling berkorelasi dan korelasinya sangat tinggi di atas 95% semuanya. Maka satu, karena alasan tadi kita boleh ulang, dan kedua, supaya regresinya lebih sederhana, kita akan pilih salah satu. Kita cuma akan pilih dependennya satu saja dari di antara 3 ini. Antara city, combine, dan toll, kita hanya pilih satu saja. Nah, kita pilih yang mana? Ada ide nggak? Mungkin yang combine, Pak Oki. Yang combine. Kenapa? Karena dia mewakili city dan toll. Ya, karena combine gabungan dari city dan toll ya. Ini bukan pertimbangan statistik, tapi ini adalah pertimbangan domain expertise. Jadi apa? Kita pilih combine dan saya setuju. Kenapa? Karena combine ini sebenarnya hasil gabungan dari city dan toll. Ya combine berarti ada dipakai, kadang-kadang dipakai di kota, kadang-kadang dipakai macet-macet, kadang dipakai di tol. Nah, combine di sini bisa mewakili city dan tol. Ini adalah pertimbangan, bukan pertimbangan statistik, tapi pertimbangan karena kita memahami permasalahan di sini, domain expertise. Di sini nggak bisa dipisahkan antara statistik dengan domain expertise di sini. Sebenarnya kalau kita pakai yang lain juga sebenarnya bisa, karena yang kita pakai kan modelnya. Tapi di sini karena memang tadi secara pengetahuan kita, combine ini adalah sebenarnya gabungan dari city dan toll, maka kita akan pilih combine sebagai dependent variable. Nah, independennya yang mana? Kita punya 3 pilihan. Kita punya 3 pilihan dalam independent variable-nya. Kalau dependent tadi kita pilih combine. Jadi city, combine, dan toll kita pilih combine karena alasan yang tadi. Sekarang gearbox sebagai independent variable sudah kita drop karena satu alasan skala, yang kedua karena alasan korelasinya rendah. Sekarang kita punya volume dan weight. Pilihan kita ada 3. Kita pilih volume, kita pilih weight, atau kita pilih dua-duanya. Jadi regresi berganda, 2 independent variable. Kita boleh pilih ketiganya sekaligus juga, itu juga boleh. Karena toh di R kita nggak terlalu capek kita bikin programnya. Jadi sekali lagi, dependennya kita pilih satu combine. Yang independennya kita punya beberapa pilihan. Kita bisa pilih volume saja, kita bisa pilih weight saja, atau kita bisa pilih volume dan weight. Kita dua-duanya kita ikutkan ke dalam model regresi. Yang mana ini? Mungkin yang keduanya, Pak Oki. Apa? Keduanya, volume dan weight. Volume dan weight. Ini bisa kita lakukan dan boleh kita lakukan. Tapi harus kita ingat di sini korelasi antara volume dan weight gimana? Jangan-jangan ada kolinearitasnya juga. Di sini kita lihat volume dengan weight, berapa regresinya? 7,9. 0,79. Paham ya pola pikirnya ya? Jadi kita mau menggabung ini, ternyata di sini kolinearitasnya juga sangat tinggi. Bisa dibilang tinggi. Jadi di sini pilihan yang paling aman adalah kita pilih satu. Kalau pilih satu, yang kita kita pilih pasti weight karena korelasinya lebih tinggi daripada volume. Jadi kita pilih combine sebagai dependent variable dan weight sebagai independent variable. Ini adalah pilihan yang paling aman.
Meskipun demikian, kalau kita tidak dibatasi waktu di sini, kita bisa pilih ketiganya, nggak masalah. Volume jangan di drop dulu. Kenapa? Benar, secara linear dia rendah, tapi kita belum coba secara non linear. Karena ingat, korelasi di sini cuma menggambarkan hubungan secara linear. Kita bisa gunakan volume secara non linear nanti. Artinya kita bisa gunakan berbagai macam model regresi nanti ya, sesuai kreativitas kita. Tapi di sini kalau kita dengan jalan pikiran seperti itu, kita akan pilih weight sebagai independent variable dan combine sebagai dependent variable. Maka regresinya menjadi regresi sederhana, X-nya adalah weight dan Y-nya adalah combine. Dengan alasan yang tadi saya sebutkan. Meskipun kalau ya asalnya kita bisa sih buat semua model, tinggal kita pilih nanti yang mana. Tapi untuk pembahasan sekarang, untuk menyingkat waktu, kita akan pilih weight sebagai independent variable dan combine sebagai dependent variable. Ini ada yang bermasalah, ada yang protes. Oke, kita sudah pilih variabel. Tadi sambil dicatat ya, ini proses berpikirnya ternyata nggak sesederhana itu. Kita punya berbagai pertimbangan dan kalau ini proyek yang sebenarnya, saya nggak menyarankan lakukan seperti itu. Artinya saya akan menyarankan volume tetap diikutkan dan volume dan weight digabung akan tetap diikutkan. Artinya tetap, dan gearbox mungkin bisa diikutkan dengan cara lain. Tapi intinya untuk demi pembahasan kita supaya lebih mengena ke materi regresi, kita akan sederhanakan permasalahan ini dengan mengambil hanya weight saja sebagai independent variable dan combine saja sebagai dependent variable. Kita lanjutkan dengan data visualisasi data. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuat box plot. Kita masukkan parameternya. Nanti saya akan jelaskan ini ya, codingnya. Ya. Ini adalah parameter untuk gambarnya. Kita akan buat gambarnya 1 baris dan 5 kolom. Jadi gambarnya nanti 5 deret karena kita akan buat box plot untuk 5 variabel. Kemudian kita perintah box plot ini kita ulangi 5 kali. Kita gunakan loop. Kita gunakan for i in 1 sampai 5. Ya. Kita buat box plot, perintahnya dengan box plot, komennya dengan box plot. Yang kita buat box plotnya adalah dataset CarView di kolom. Jadi bukan di baris ya, makanya koma i. Ya, koma di belakang di yang sebelah kanan berarti menandakan kolom. I berarti i 1 sampai 5. Kemudian namanya juga nanti kita akan buat
ambil dari card view. Kalau ini kita run, ya, dia akan muncul box plot di sebelah kanan bawah. Muncul nggak? Ya di sini kelihatan relatif normal datanya karena ngumpul di sini. Tapi di sini untuk yang city, combine dan toll ini outlier-nya cukup banyak gitu ya. Outlier cukup banyak. Jadi sebenarnya di sini kalau kita mau breakdown lebih lanjut data ini, sebenarnya seharusnya data ini dipisah berdasarkan tipe mobil. Ini karena di sini ada banyak yang outlier. Kalau terlalu banyak juga nggak bagus kalau outlier itu dihilangkan. Ya. Kalau 1-2 sih nggak masalah. Seperti yang volume ini. Kalau outlier itu dihilangkan, kemungkinan besar akurasinya akan naik. Tapi kalau banyak seperti ini, kemungkinan biasanya ini ya, seperti ini sebenarnya ini datanya berasal dari populasi yang lebih dari 1. Bisa ngikuti nggak ini? Keluar nggak box plotnya? Ada yang sudah keluar? Keluar Pak, cuma tampilannya kok besar untuk mengecilkan supaya box plotnya 5-5-nya muncul, kelihatan gitu. Bagaimana ya Pak? Zoom Ada zoom? ada? Ya, di zoom aja. Oh, di zoom. Saya keluar ada unexpected simbol error. Belum muncul ya? Box plotnya nggak keluar? Untuk yang tanda kurungnya yang paling luar itu berbeda ya. Kalau yang paling luar itu Ini kurung apa? Kurung apa namanya itu? Siapa yang programmer? Ada kalau ada SP itu berarti itu ada syntax error, diperiksa ininya, sintaksnya. ya sudah bisa. Ya. Maaf Pak Oki, di Ya. tempat saya untuk tampilan di konsolnya itu muncul tanda plus. Kenapa Pak ya? Untuk box plotnya juga nggak Nggak muncul. apa-apa. Ini di blok, di run bareng-bareng, Mbak. Jangan cuma satu. Ini harus di blok dan di run dua-duanya. Masih nggak muncul box plotnya. Sudah sama persis dengan script saya. Benar. Oh. Sudah Pak, sudah saya periksa dan sama dengan punya Bapak. Ya kalau udah benar-benar sama, udah diyakinkan sama, ini harus di blok 2 kali, 2 baris itu di run. Jadi runnya bukan satu-satu tapi dua itu di blok. Agar keluar ya, supaya keluar. Karena kalau satu-satu nggak keluar gambarnya.